Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Anda pada pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang PROKLIN atau program linier. Di mana pada 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara kita menggambar grafik himpunan penyelesaian daripada sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maupun bagaimana cara kita menerjemahkan gambar atau grafik himpunan penyelesaian kepada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, berdoalah dulu semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan Anda sekalian senantiasa dapat menangkap pembelajaran ini dengan cepat tentunya ya, harapan kita semua. Baik, untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang program linier seminggu yang lalu, yaitu pada pagi hari ini kita akan menentukan titik dan nilai optimum pada daerah himpunan penyelesaian grafik kartesius. Minggu yang lalu kita sudah belajar nih bagaimana cara melukis grafik himpunan penyelesaian dan bagaimana cara membuatkan satu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari gambar atau grafik himpunan penyelesaian yang sudah diketahui. Apa anggap itu kalian semua sudah mengerti tentunya. Nah, pagi hari ini kita akan menentukan titik dan nilai optimum pada daerah himpunan penyelesaian grafik kartesius. Pada minggu yang kemarin kan kita sudah tahu nih titik optimum itu di mana letaknya dan nilai optimum itu bagaimana cara menentukannya. Titik optimum itu terletak pada yaitu titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian ini yang diarsir ini. Ya, ini ada gambar. Mohon maaf gambarnya mungkin agak kurang jelas, tapi bisa dibaca lah. Tentukanlah, sebagai contohnya, tentukanlah titik dan nilai optimum bentuk objektif f x, y sama dengan 10x tambah 20y. Ini yang disebut dengan fungsi tujuan ya. Fungsi objektif ini adalah fungsi tujuan. Di mana nanti dalam program linier kita akan menentukan maksimum ataupun minimum pendapatan ataupun biaya dalam program linier nanti ditentukan dengan fungsi tujuan ini, yaitu fx, y. Dalam ini kita berlatih dulu bagaimana cara menentukan nilai fungsi objektif ini. Ya. Fx, y sama dengan 10x tambah 20y pada daerah himpunan penyelesaian grafik kartesius di bawah ini. Ini gambar grafiknya. Nah, sebelum kita menentukan titik-titiknya atau nilai-nilai optimumnya pada daerah himpunan penyelesaian ini, kita lihat dulu, kita pelajari dulu gambar grafiknya. Ya, kita harus bisa menentukan dulu sistem pertidaksamaan linier yang bersesuaian dengan grafik ini. Ya. Atau disebut dengan fungsi kendala. Mana fungsi kendala itu? Inilah dia yang bagian bawah ini. Yang pertama ini. Penyelesaian. Adapun pertidaksamaan atau fungsi kendala dari grafik ini, ini sudah kita pelajari minggu yang lalu. Yaitu ini gambar yang pertama, ini grafik yang pertama. Yang ini Bapak tunjukkan, ini yang pertama. Sumbu X-nya itu adalah min 3,0, sumbu Y-nya adalah
0,2. Jadi ini 2X kurang 3Y besar sama dengan min 6. Ya, ini sudah kita pelajari kemarin. Kenapa kok jadi begini ya? Oke, Anda sudah ngerti ini. Kemudian yang kedua ini. Yang kedua, kalau bagi yang belum mengerti boleh diulang ya. Nah, ini kalau kita substitusikan 0, 0, berarti 0 itu lebih besar daripada min 6. Ini kan hasilnya ke bawah nih. Nah, seandainya ada garis lain ini hasilnya ke bawah terus sampai ke sini ya. Nah, berarti kan 0,0 ini kan termasuk. Maka ini besar sama dengan min 6. Min 6 itu dari mana datangnya? 2 kali min 3. Ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini grafiknya. Ya, yang warna agak oranye ini. Dia memotong di sumbu Y 0, min 3. Nah, berarti kita buat sebagai min 3X. Kemudian memotong di 2,0. Berarti kita buat sebagai sumbu Y. Berarti min 3X tambah 2Y. Min 3 kali 2 berarti min 6. Tandanya juga lebih besar. Kenapa lebih besar? Kalau kita substitusikan 0, 0 lebih besar sama dengan min 6. 0 itu termasuk. Kalau dia ini hasilnya ke atas, nah sekitar sini 0 itu termasuk. Maka ini pertidaksamaannya. Kemudian yang ketiga, nah ini. Dia memotong di sumbu Y, ini dia titik potongnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bikin 5X. Ya. Dia memotong sumbu X, 1, 2. 2,0. Kita buat 2Y. 5 kali 2, 10. Juga lebih besar dari 10. Kenapa lebih besar? Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita masukkan 0-nya sini, maka 0 itu sebenarnya lebih kecil daripada 10. Karena 0-nya tidak termasuk, maka hasilnya ke atas. Nah, itu makanya lebih besar ya. Oke. Yang keempat, ini, yang warna hijau, agak, ya, warna hijau ini. Dia memotong di sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 untuk Y. Untuk X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Jadi 7, 7 berarti sama dia. Nah, X 7, Y 7. Berarti X tambah Y kecil sama dengan 7. Kenapa kita buat kecil? Nah, ini garisnya. Berarti kalau hasilnya ke bawah 0, 0 masuk. 0 itu kecil dari 7. Maka hasilnya ke sini. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Y besar sama dengan 1. Ini yang kelima. Y besar sama dengan 1, hasilnya ke atas. Nah, sekarang kita perhatikan, daerah himpunan penjelasan ini ada titik-titik pojok. Mohon maaf, titik-titik pojok. Titik-titik pojok inilah disebut dengan titik optimum. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D, ada titik E. Ya, A, B, C, D, E. Jadi 5 buah titik ini. 5 buah titik ini kita tentukan koordinatnya di mana. Ya, untuk menentukan koordinatnya perhatikan caranya. Kita lihat yang A. Ini yang A. Yang A ini adalah garis hasil perpotongan dari garis ini, garis nomor 3 dan garis nomor 5. Maka ini titik A, perpotongan garis 3 dan 5. Mana yang ketiga tadi? Garis yang ketiga tadi ini. 5X tambah 2Y. Nah, ini kita ganti dengan sama dengan 10. Kemudian yang kelima tadi adalah, ini dia, Y sama dengan 1. Nah, ini kalau bentuk seperti ini, kita substitusikan saja. Ya. Nah, substitusikan. 5X tambah 2Y sama dengan 10. Untuk Y sama dengan 1, maka Y ini kita ganti dengan 1. Jadi 5X tambah 2 kali 1 sama dengan 10. Jadi 5X tambah 2 kali 1, 2 sama dengan 10. 5X sama dengan 10 dikurangi 2. Karena 2 yang pindah ke kanan. Jadi 10 kurang 2 tinggal 8. 5X sama dengan 8. Maka X-nya sama dengan 8 per 5. Atau 1, 3 per 5. Maka inilah koordinat titik A-nya. Untuk X-nya 1, 3 per 5. Untuk Y-nya 1 sudah kita peroleh di atas tadi. Ini titik A. Titik A-nya ya. Oke. Lanjut. Titik B. Ini titik B. B ini sebagai perpotongan dari garis nomor 2 dengan nomor 5. Nah, itu kan. Nomor 2 dan 5.
Nah, ini dia. Titik B perpotongan garis 2 dan 5. Yang 2 ini tadi adalah min 3x tambah 2y sama dengan min 6. Nih. Min 3x tambah 2y sama dengan min 6. Nah, yang kelima tadi sama dengan 1. Sama dengan yang pertama tadi. Kita gantilah y-nya dengan 1. Jadi 2 kali 1. Jadi min 3x tambah 2 sama dengan min 6. Jadi min 3x sama dengan min 2-nya pindah ke kanan menjadi positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. Jadi min 6, min 2, min 8 juga. Jadi x-nya sama dengan 8/3. Negatif bagi negatif kan positif ya. Atau 2/3 ini sederhananya. Maka titik B kita peroleh. X-nya adalah 2/3. Ini dia. Sedangkan Y-nya 1 tadi. Itulah titik B-nya ini. Kemudian titik C. Ini. Titik C itu adalah perpotongan garis 2 dan 4. Nah, titik C nah. Garis ini garis 2. Ini. Kemudian ini garis 4. Nah, ini titik C-nya. Jadi C itu perpotongan 2 dan 4. Yang 2 tadi ini. Min 3x tambah 2y sama dengan min 6. Ini dia. Nah. Kemudian yang 4 tadi adalah x tambah y. Ini x tambah y sama dengan 7. Ini dia. Nah. Yang seperti ini. Kita masih ada cara lain untuk menentukan berapa nilai x dan berapa nilai y-nya. Kita samakan dulu. Jadi nanti pakai metode eliminasi. Ya. Nah, untuk persamaannya yang pertama itu min 3x tambah 2y min 6. Kita salin. Kedua x tambah y sama dengan 7. Disamakan. Jadi yang di atas dikali 1. Di bawah dikali 2. Tujuannya apa? Supaya y-nya nanti sama. Ya. Boleh salah satu dicari dulu. Nah, ini 2y nanti kali 1 tetap. Y yang bawah dikali 2 kan 2y. Ini sama ya di koefisiennya. Oke ya. Ini di kelas 10 kemarin udah belajar nih. Hasilnya ini. Min 3x tambah 2y sama min 6. Sebagai hasil kali 1 yang di atas. Yang di bawah sebagai hasil kali 2. Berarti 2x tambah 2y sama dengan 14. Baru kita kurangi. Ya, dikurangi. Karena 2y kurang 2y habis. Min 3x min 2x jadi min 5x. Min 6 min 14 jadi min 20. Jadi x sama dengan min 20 dibagi min 5 dapat 4. Berarti x-nya 4. Nah, x-nya 4. Kemudian kita masuk lagi pada persamaan 4 tadi. Yang x tambah y sama dengan 7. Sudah dapat x sama dengan 4. Kita gantilah x ini sama dengan 4. Jadi x sama dengan 4. Tambah y sama dengan 7. Jadi y sama dengan 7 dikurang 4 tinggal 3. Jadi titik C-nya adalah 4,3. Nah, itulah titik C-nya. Kemudian titik D. Titik D ini kita lihat. Dia pas memotong titik pojoknya di pojok kotak ini. Nah, bisa kita lihat nih. Bisa kita hitung saja dari sini. Dari pangkal koordinat ini untuk X-nya berapa? 1, 2, 3. Nah, kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4. Ya 3,4. Makanya kita tidak perlu lagi mencari secara eliminasi. Titik D itu perpotongan garis 1 dan garis 4. Ya, garis 1 ini. Ya. Dan garis 4 ini. Dia berpotongan dia. Nah, titiknya pas di pojok ini. Bisa kita hitung langsung. Jadi kita tidak usah diuraikan seperti yang ABC tadi. Langsung saja. Jadi karena titiknya sudah dapat di pojok sini. Tinggal hitung dari pangkal ini. 1, 2, 3 untuk X. Ke atasnya 1, 2, 3, 4. Jadi 3,4. Kemudian terakhir yang E. Nah, ini tidak di pojok dia. Tidak tepat di pojok kotak itu. Titik E. Sama dengan yang C tadi cara mencarinya. Perpotongan garis 1 dan 3. Ini garis 1. Dan garis 3. Ya, ini persamaannya tadi. Nah, ini kita samakan juga koefisiennya. Ini kelihatannya ini kita menyamakan yang untuk Y dulu. Ya. Nah, di atas 2X kurang 3Y sama dengan 6. Kemudian yang grafik 4-nya 5X tambah 2Y sama dengan 10. Kalau menyamakan Y berarti yang atas ini kita kalikan 2. Yang bawah dikali 3. Ini dia. Ya. Atas kali 2, bawah dikali 3. Hasil kalinya ini. Hasil kali 2-nya 4X kurang 6Y sama dengan 12.
Hasil ketiganya bawahnya 15X tambah 6Y sama dengan 30. Baru kita jumlahkan. Nah, beda ya. Kalau yang ini tadi kita kurangkan. Nah, yang ini tadi, untuk titik C tadi kita kurangkan karena dia sama-sama positif. Kalau ini, di atas ini min, di bawah ini positif. Supaya habis, kita tambah. Ini nambah jadi sini ya, kita tambah. Jadi 4 tambah 15, 19. Min 6 tambah 6 habis. Min 12 tambah 30 berarti 18. Karena ini min, ini positif. Jadi selisihnya dicari. Positif 18. Maka X sama dengan tentu 18 dibagi 19. Tidak bulat angkanya. Ya kan? Tidak sampai 1. Kalau 19 per 19 tentu 1. Ini enggak sampai. Jadi untuk X-nya tidak sampai 1. Oke, itu dapat X-nya sekian, ini enggak apa-apa. Nanti disederhanakan. Kemudian untuk menghilangkan, untuk menentukan nilai Y-nya berapa, X lagi kita substitusikan, X lagi. Nah, kita lihat X-nya ini 2, di bawahnya 5. Berarti yang atas ini dikali 5, di bawah dikali 2. Supaya sama dia X-nya. Ya. Nah, sebagai hasil kalinya, 2X kurang 3Y sama dengan min 6 ini kalau dikalikan 5, berarti ini dia. 10X kurang 15Y sama dengan min 30. Yang bawah 5X tambah 2Y sama dengan 10, kalau dikali 2, berarti 10X tambah 4Y sama dengan 20 ini. Baru kita lihat X-nya ini sama sudah. Sama-sama positif, berarti dikurangi. Ya, dikurang, tanda kurang sini. Jadi 10X dikurang 10X habis. Min 15Y, min 4Y, berarti min 19Y. Min 30, min 20, berarti min 50. Maka Y ini sama dengan min 50 dibagi min 19. Jadi negatif dibagi negatif positif. Jadi hilangkan saja positifnya. Atau 2 bulatnya yang pecahnya 12 per 19. Nah, jadi inilah titik E. Perlu Pak jelaskan di sini, ya. Untuk titik-titik yang seperti ini, yang E, yang pecah, ada pecahan sini ya. Mana tadi yang pecahan tadi itu? C tidak pecah. Yang B juga pecahan seperti ini. Ya. Kemudian yang A juga pecahan seperti ini. Kalaulah itu nanti datanya atau soal-soalnya menyangkut dengan data ukur, yang diukur itu apa? Nah, misalnya ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran berat, ukuran tinggi, ukuran derajat, dan sebagainya ya. Pokoknya yang jenis yang diukur, nah, sebaiknya kita pakai yang pecahan seperti ini. Ya, kita pakai langsung. Tetapi kalau dia menyangkut data hitung itu yang mana? Sebuah, 2 buah, seekor, seorang, sebatang, ya. Nah, itu data hitung seperti itu. Nah, ini kita bulatkan. Dilihat dia. Kalau dia berat ke atas, 18 ke 19 ini kan hampir 1 ini. Nah, bisa kita jadikan 1. Gitu. 12 per 19 ini juga berat ke atas. Nah, ya, sudah lebih separuh dia. Lebih separuh kan. Nah, bisa dijadikan 1. Jadi ini 3. Jadi kalau dibulatkan ini 1,3 gitu. Nah, kalau yang B ini tadi 2 per 3 itu juga sudah berat ke atas, dia dibulatkan menjadi 1, berarti 3,1. Kalau yang A ini tadi juga berat ke atas menjadi 2,1. Nah, begitu ya. Ingat ya, kalau dia menyangkut data ukur, kita buat yang sebenarnya seperti ini. Misalnya berapa meter, berapa dalam, berapa berat, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia menyangkut data hitung, sebuah, seekor, sebutir, sebatang, ya, seorang termasuk. Jadi nanti kita bulatkan, ya. Soalnya nggak ada orang yang 18 per 19 nih, pasti 1 orang. Nggak ada orang-orang yang separuh atau separuh butir, nggak ada. Nah, jadi itu ya, diingat. Untuk data hitung, 1, 2, 3, 4, 5 pakai dibulatkan. Tapi untuk data ukur tetap dipakai ini. Oke. Sudah kita tahu sekarang titik pojok masing-masing ini A, B, C, D, E. Itu sudah masing-masing. Baru kita buat dalam bentuk seperti ini. Ini penyelesaian titik optimumnya.
Ini titik pojok tadi yang barusan kita peroleh. Ya. A, B, C, D, E. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk objektif f x, y sama dengan 10x tambah 20y yang tadi dipertanyakan di sini di soal. Nah, sekarang kita substitusikanlah masing-masing titik ini ke dalam bentuk objektif ini. Gitu. Berarti kalau titiknya A 135,1, maka ini nanti fx, y ini 10 kali. 10 kali, ini x-nya diganti dengan 135 tambah 20 kali. Y ini ganti dengan 1. Jadi dapatlah ini, 16 tambah 20. Ya. Bagaimana cara ngitung ini? Ya, Anda sudah tahu nih gimana caranya. 10 kali 1, 10. Ya. 10 kali 3, 30. 30 bagi 5, 6. Ya. Jadi 10 tambah 6, 16. Ini dia 16 ya. Oke. Jadi 20 kali 1, 20. 16 tambah 20, 36. Terus titik B, 2/3,1. Masukkan ke sini, berarti ganti lagi X dengan 2/3. Ganti Y dengan 1. Jadi hasilnya 20, 20/3 tambah 20. Jadi 26 2/3. Ya, tambah 20. Jadi 46 2/3. Ini dibulatkan. Yang seperti Pak katakan tadi. Dibulatkan pada akhirnya ya. Tapi nanti kalau dia menyangkut dengan hitungan-hitungan ukur, bisa dibuat yang sebenarnya. Kemudian yang C, 4,3 tadi kita peroleh, masukkan lagi fungsi objektifnya fx, y, 10 kali 4 ditambah 20 kali 3. Ini gampang, 40 ditambah 60, jadi 100. Kemudian titik D, 3,4, masukkan lagi titiknya ke sini, jadi 10 kali 3 tambah 20 kali 4. Jadi 30 tambah 80, sama dengan 110. Kemudian yang E, ini agak berat nih. Masukkan lagi titiknya. Ini ingat tadi, kalau data hitung, kita bulatkan. Ini menjadi angka 1, ini menjadi angka 3. Tapi karena data ukur, ini belum tahu ya. Proses soal kita ini belum tahu datanya, data hitung, data ukur. Nanti dalam soal program ini baru nampak. Nah, ini kita baru sekadar kita ingin mengetahui bagaimana cara kita menentukan nilai maksimum dan minimum pada titik-titik pojoknya. Masukkan ke sini, 10 kali 18 per 19, tambah 20 kali 2 per 2, 12 per 19, hasilnya ini. Nah, ini keterampilan kita masing-masing lah mencarinya ya. Kemudian, boleh juga ini nanti dalam bentuk bilangan desimal boleh ya. Tidak ada larangan, misalnya 62, sekian. Kalau Bapak, sukanya seperti ini ya, bilangan pecahan biasa. Ya, karena desimal itu masih pakai kalkulator, kalau ini enggak, langsung saja. Ini hasil akhirnya adalah 62 pembulatan. Karena 2 per 19 itu dianggap kecil sekali, jadi dihilangkan saja. Jadi 62. Nah, berdasarkan tabel ini, kita lihat bahwa nilai maksimum untuk objektif f, x, y sama dengan 10x tambah 20y itu adalah yang maksimumnya, yang besarnya adalah 110. Ini yang hijau. Nah, itu yang paling besar. Itu terjadi pada titik D. Nah, titik D tadi, kalau kita lihat gambarnya tadi, titik D-nya nih yang di atas. Itu dia maksimumnya. 3,4. Ya, itu nilai maksimumnya terjadi pada titik pojok 3,4. Nilainya berapa? 110. Sedangkan nilai minimumnya untuk objektif itu adalah 47. Itu terjadi pada titik B. Nah, titik B-nya mana? Nih, yang paling bawah kanan. Bukan titik A. Ayo, titik B. Titik B. Nilainya berapa? 47. Terjadi pada titik B. Sorry. Bukan titik B ya. Ini malah 36 yang ini. Maaf. 36 yang paling rendah ya. Titik A ya. Oke. Salah Bapak nih. Ini tetap hijau. Tetap hijau. Nah, yang 36 ini yang paling rendah. Sorry. Ini. Ini. 36 yang paling rendah ya. Ini terjadi pada titik A. Titik A-nya itu adalah, ini bukan titik B, tapi titik titik A ini. Nah, ini titiknya.
Sorry. Ini ya. 1,3/5 nih titiknya ya. Ini dah. Bukan titik B. Yang paling kecil nilainya 36. Nilainya adalah 36. 36. Paling rendah. Terjadi pada titik A. Itu 47. 36 lah yang paling rendah. Nah, nilai minimum untuk objektif ini adalah 36. Itu terjadi pada titik A. Titik yang digambarin tadi, yang paling kiri bawah. Nah, yang maksimumnya D. Yang minimumnya A. Terhadap fungsi objektif yang ini. Oke. Nah, begitu ya Anda sekalian. Mudah-mudahan sudah mengerti ya. Kalau tidak mengerti, silakan diulangi lagi video pembelajaran ini sampai mengerti. Nanti habis ini ada soal yang akan Bapak berikan kepada kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan jangan lupa setelah menonton video pembelajaran ini, tolong dicontang subscribe-nya. Oke? Atau tanda gambar jempol. Jangan yang ke bawah ya, tentu yang ke atas. Ya. Gambar jempol itu tolong diklik. Ya, supaya ini menambah Bapak bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang baru, yang lebih menarik lagi untuk kalian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak kasih soal setelah yang ini ya. Oke.